Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kiranya Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di tempat ini, bahkan saudara yang sedang mengikuti ibadah ini melalui live streaming, saudara dalam keadaannya diberkati Tuhan, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita alami, tapi kita bersyukur karena kita masih menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Kita sudah ada pada tanggal 20 Desember dan 10 hari lagi kita akan meninggalkan tahun ini dan memasuki tahun yang baru, 2021. Tentunya ada banyak pengalaman-pengalaman yang pernah kita lewati bersama di tahun ini. Sepanjang tahun 2020 ini, lebih-lebih tahun ini adalah merupakan tahun terberat, tersulit yang pernah kita lewati bersama-sama. Karena di tahun ini kita menghadapi pandemi virus corona. Awal bulan Maret adalah pertama kali dideteksi bahwa virus corona ada di Indonesia. Dan sejak itu kehidupan mulai berubah. Kesulitan demi kesulitan datang. Tantangan demi tantangan datang. Karena virus corona ini dari hari ke hari semakin besar, semakin banyak orang yang terinfeksi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun keadaan yang kita hadapi pada hari-hari ini, kehidupan ini harus terus berjalan. Sesulit apapun kondisi yang kita alami, hidup ini tidak boleh berhenti. Kita harus terus menjalani hidup ini sampai pada akhir perjalanan kita nanti. Itulah sebabnya di pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita menapaki hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak akan mampu menjalani hari-hari ke depan. Karena tantangan-tantangan yang kita hadapi bukan semakin ringan. Tantangan-tantangan yang kita hadapi semakin berat. Kesulitan-kesulitan yang kita alami bukan semakin berkurang, tetapi kesulitannya akan datang makin bertambah. Karena demikianlah firman Tuhan berkata. Tetapi kita bersyukur di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, dengan tantangan-tantangan hidup yang kita hadapi, Tuhan memberikan firman-Nya untuk menjadi penuntun dalam hidup kita. Tuhan memberikan firman-Nya untuk menjadi petunjuk jalan, supaya kita mendapat kekuatan, supaya kita mendapat pimpinan, sehingga sesulit apapun jalan yang kita tempuh, kita pasti mampu melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka kitab Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-12. Dari kisah perjalanan orang Majus dari timur ini, maka kita akan belajar prinsip-prinsip hidup, bagaimana kita menjalani, menapaki hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Minggu lalu kisah ini juga sudah disinggung oleh Bapak Gembala, di mana kita diingatkan untuk menjadi terang, seperti terang bintang Bethlehem yang menuntun orang-orang Majus untuk bertemu dengan Yesus. Saudara buka Alkitab saudara masing-masing, baik saudara yang ada di gereja ini, saudara yang ada di Beth Eden, maupun saudara yang ada di rumah masing-masing yang sedang mengikuti secara live streaming. Saya bacakan ayat-ayat ini buat saudara. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yehuda. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda. Dan engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda.
karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah. Bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kisah ini sudah sering kita dengar, bahkan di masa-masa Natal seperti ini, seringkali dikotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Dikisahkan bahwa ketika Yesus dilahirkan di Bethlehem, maka orang-orang Majus dari timur datang untuk mencarinya. Melalui tuntunan bintang mereka pergi ke Bethlehem. Mereka pergi ke tanah Yudea mencari bayi Yesus yang baru dilahirkan. Dan sebagaimana ayat-ayat yang telah kita baca tadi, maka pada waktunya orang-orang Majus ini berjumpa dengan Yesus bersama dengan ibunya di dalam sebuah rumah. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus dan ibunya, Alkitab berkata mereka membuka harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur bagi raja yang baru lahir. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mereka bertemu dengan Yesus dan ibunya, lalu malaikat Tuhan memperingatkannya melalui mimpi, supaya mereka jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka melalui jalan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membahas bagaimana menapaki hari bersama dengan Tuhan, saya hanya ingin mengingatkan kembali dan menunjukkan kepada saudara sekalian tentang orang-orang Majus. Mari kembali kita akan melihat ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur. Siapakah yang dimaksud Alkitab ini dengan orang-orang Majus? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kalau kita memperhatikan orang Majus ini, maka Alkitab menulis dalam bahasa Yunani, itu ditulis dengan kata magoi, bentuk jamak dari magos. Dan para penafsir mengartikan bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang bijaksana, wise men, karena mereka adalah orang-orang yang ahli dalam ilmu perbintangan. Mereka menguasai tentang astronomi. Itulah sebabnya ketika mereka melihat ada sebuah bintang yang muncul di timur, maka sebagaimana ilmu yang mereka pelajari, mereka mengetahui bahwa ini ada raja yang baru dilahirkan. Bintang besar yang mereka lihat itu menjadi penanda bahwa ada raja baru yang dilahirkan. Bukan raja biasa, ini adalah raja yang agung, ini adalah raja yang mulia. Karena petunjuk bintang itu, maka mereka mengetahui bahwa raja yang besar, raja yang mulia, raja yang agung telah lahir di atas muka bumi ini. Itulah sebabnya jarak yang begitu jauh tidak menghalangi mereka untuk datang dan menyembah, sujud kepada raja yang baru dilahirkan. Dari manakah datangnya orang-orang Majus ini berasal? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Ayat yang sudah kita baca ini menunjukkan bahwa orang-orang Majus ini berasal dari timur. Nah, kata timur dalam Alkitab itu ditulis dengan kata Anatole, yang berarti timur. Dan secara hurufiah, kata Anatole ini menjadi artinya adalah tempat terbitnya matahari. Itulah sebabnya tidak salah kalau LAI menerjemahkan kata Anatole ini dengan timur. Sebagian besar para penafsir Alkitab menduga bahwa para Majus ini berasal dari Babilonia atau Persia. Karena memang pada waktu itu kerajaan Babel dan Persia adalah sebuah kerajaan yang telah maju dalam bidang atau dalam ilmu perbintangan. Mereka terkenal dengan para orang-orang pintar mereka, para sarjana-sarjana mereka tentang ilmu perbintangan. Dan apalagi kalau kita melihat bahwa di kemudian hari Babel itu ditundukkan, ditaklukkan oleh Persia. Nah, oleh karena itu dan secara geografis Babel dan Persia itu memang berada di wilayah timur dari Yerusalem. Dan itulah sebabnya mereka menyebut kemungkinan ini adalah Babel dan Persia. Ini hanya tafsiran, tetapi Alkitab tidak menyebutkan seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sudah melihat petanya seperti ini, itu adalah asal dari orang-orang Majus, bisa dari Babel atau dari Persia. Dan yang satu itu adalah Yerusalem, di mana bayi Yesus itu dilahirkan. Saya tampilkan peta ini sudah untuk bisa melihat betapa jauhnya jarak yang harus ditempuh, perjalanan yang panjang. Bahkan para penafsir meyakini bahwa jarak tempuh mereka kira-kira 2 tahun. Itulah sebabnya perintah Herodes ketika akan membunuh anak-anak yang lahir pada masa itu, maka mereka menghitung dari sejak orang-orang Majus itu mengetahui munculnya bintang, sampai mereka tiba di kerajaan Herodes dan mereka mencari bayi Yesus, kemungkinan itu kurang lebih 2 tahun. Oleh karena itu, kalau dia membunuh bayi-bayi yang lahir di bawah 2 tahun, harapannya raja yang dilahirkan, raja yang dicari oleh orang-orang Majus ini akan terbunuh. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui tuntunan bintang, orang-orang Majus ini pada akhirnya menemukan di mana Yesus itu dilahirkan. Sekalipun ada begitu banyak tantangan tentunya dalam perjalanan, ada banyak kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang Majus, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, orang-orang Majus ini dapat bertemu dengan Yesus bersama dengan orang tuanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup yang kita jalani ini adalah sebuah perjalanan. Seperti orang-orang Majus yang berjalan dari negeri timur, terus berjalan, sampai berjumpa dengan Yesus yang dilahirkan. Demikianlah hidup kita sebagai orang-orang percaya, bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Maka tugas kita harus tetap berjalan dan terus berjalan hingga kita sampai kepada tujuan. Perjalanan kita diawali sejak kita dilahirkan ke dalam dunia ini. Dan perjalanan itu akan berakhir ketika kita meninggalkan dunia ini. Pertanyaannya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara kita mengakhiri perjalanan ini dengan baik? Apakah kita akan sukses, kita akan berhasil seperti orang-orang Majus yang berhasil berjumpa dengan Yesus. Mereka berhasil mencapai kepada tujuannya. Ataukah kita akan berhenti di tengah perjalanan? Apakah kita akan menyerah di tengah-tengah perjalanan yang kita lakukan ini? Oleh karena itu, saudaraku, mari sekali lagi kita belajar bersama-sama dari para Majus yang datang dari negeri timur, perjalanan yang panjang, jarak yang jauh, melelahkan, tetapi tidak menghalangi mereka untuk terus berjalan maju sampai mereka bertemu dengan Yesus yang dilahirkan itu. Dan seharusnya demikianlah kita
orang-orang percaya. Seharusnya kita punya tekad, kita punya semangat untuk terus berjalan maju. Apapun yang kita hadapi, apapun keadaan yang kita alami, kita terus berjalan maju sampai setiap kita mencapai pada tujuan. Oleh karena itu mari kita menapaki hari-hari ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah perjalanan orang-orang Majus ini, marilah kita belajar untuk menapaki hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan untuk kita meraih keberhasilan. Mari kita belajar beberapa prinsip-prinsip menapaki hari bersama dengan Tuhan. Dan kita akan belajar dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini. Prinsip yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana prinsip ini telah dilakukan oleh orang-orang Majus. Fokuslah kepada siapa yang menyertai, bukan jalan yang kita lalui. Fokuslah kepada siapa yang menyertai, bukan jalan yang kita lalui. Saya ajak kembali saudara untuk memperhatikan ayat 2 dan 9. Saya sengaja tampilkan secara sejajar untuk saudara bisa melihat apa yang menjadi fokus perjalanan orang-orang Majus ini. Ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu. Perhatikan. Penggalan ayat yang saya berikan warna merah. Kami telah melihat bintangnya. Dan kami datang untuk menyembah dia. Ini adalah awal perjalanan. Ketika mereka akan memulai perjalanan dari negeri timur. Maka satu-satunya menjadi petunjuk, menjadi petanda. Kami telah melihat bintangnya. Itu menjadi pegangan, itu menjadi keyakinan bahwa bintang yang muncul di timur itu menjadi pertanda bahwa ada raja yang baru dilahirkan. Lalu lihat ayat yang ke-9 yang menjadi akhir dari perjalanan mereka. Dikatakan demikian, setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka. Sekali lagi Alkitab mencatat, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat orang-orang Majus ini berhasil menemukan Yesus? Apa yang membuat mereka berhasil melampaui jarak yang jauh, menghadapi segala tantangan, menghadapi segala kesulitan dalam perjalanan, sampai mereka berjumpa dengan Yesus? Karena mereka memfokuskan kepada siapa yang menyertai dan bukan kepada jalan yang mereka lalui. Dari Babel atau dari Persia, dari negeri timur menuju Yerusalem pada masa itu bukan hal yang mudah. Kalau sekarang dengan transportasi modern, ada pesawat, dengan mudah beberapa jam kemudian orang bisa sampai. Tetapi pada waktu itu tidak ada transportasi yang cukup memadai. Satu-satunya transportasi yang mungkin mereka dapat lakukan dan yang paling cepat itu adalah mengendarai onta. Ini bukan perjalanan yang mudah yang mereka lakukan. Bukan saja jarak yang jauh, bukan saja tantangan-tantangan di perjalanan, tetapi tempat di mana bayi itu dilahirkan, mereka tidak tahu. Tidak ada alamat yang jelas. Dan padang gurun yang begitu luas mereka harus seberangi. Panas di waktu siang, malam mereka akan kedinginan. Tantangannya begitu besar. Tetapi mereka memfokuskan hidup mereka kepada siapa yang menyertai. Dan bukan kepada jalan yang mereka lalui. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah kesukaran dalam menempuh perjalanan yang panjang. Mata orang-orang Majus ini tertuju kepada siapa yang menyertai. Dan bukan kepada tantangan yang menghalangi. Kehadiran bintang di timur adalah menjadi sebuah petanda akan penyertaan Tuhan dalam perjalanan yang mereka lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika kita ingin berhasil dalam menjalani hidup ini, maka fokuskan seluruh perhatian saudara kepada Tuhan yang menyertai.
dan bukan kepada jalan yang engkau lalui. Kalau kita memperhatikan jalan yang kita lewati hari-hari ini, khususnya di tengah-tengah pandemi, maka kita akan menyerah. Karena hidup yang kita jalani semakin berat. Kondisinya semakin sulit untuk kita melewati. Sejak pandemi ini terjadi, maka kita melihat cari uang tidak lagi gampang. Dulu orang dagang dengan mudah, jualan dengan gampang dan menghasilkan uang. Tetapi hari-hari ini kita jualan, belum tentu juga ada yang membeli. Bukan karena mereka nggak pengen makan, tetapi mereka juga sedang tidak punya uang. Sehingga orang bertahan dengan apa yang ada. Orang hanya bertahan dengan apa yang ada di tangan. Yang penting bisa makan, kita bersyukur. Yang penting masih bisa bertahan, kita bersyukur. Yang penting sehat, kita bersyukur. Dulu orang bisa cari kemewahan, tapi sekarang orang hidup dalam kesederhanaan. Kemewahan sudah tidak menjadi hal yang diburu. Orang punya uang dan sekarang tidak bisa pergi kemana-mana. Tempat-tempat wisata ditutup. Mau pergi, harus mengikuti protokol kesehatan. Inilah keadaan-keadaan yang kita hadapi. Oleh karena itu saya mengajak saudara sekalian, bahwa hidup ini tidak boleh berhenti. Kita harus tetap berjalan maju. Kita harus terus melanjutkan perjalanan ini. Apapun yang kita hadapi, itulah sebabnya arahkan mata kita kepada Tuhan yang menyertai. Dan bukan kepada jalan yang sedang engkau lalui. Ada jalan-jalan sulit yang sedang engkau lalui. Ada kebutuhan-kebutuhan hidup yang belum terpenuhi pada hari-hari ini. Ada sakit-sakit yang sedang kita derita dan belum disembuhkan pada hari ini. Itulah jalan hidup kita. Tetapi pandanglah kepada Tuhan yang menyertai. Kalau Tuhan yang menyertai, sesulit apapun perjalanan yang engkau lalui, kita pasti akan tiba pada akhir yang menyenangkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang gagal bukannya kurang modal. Banyak orang gagal bukannya kurangnya pengalaman. Atau sedikitnya uang yang mereka miliki. Bukan. Tetapi banyak orang gagal. Bukan karena apa yang mereka mampu lakukan. Tetapi karena mereka memperhatikan jalan yang mereka lewati. Mereka hanya melihat kesulitan. Mereka hanya memperhatikan tantangan. Mereka hanya memperhatikan penderitaan. Dan rasa sakit yang mereka alami. Dan karena nggak mampu lagi, terlalu berat jalannya. Terlalu sulit perjalanannya. Maka mereka memilih untuk berhenti. Mereka menyerah. Mereka berhenti untuk melangkah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mari kita belajar sekali lagi bersama-sama. Apapun jalan yang sedang kita lewati, sesulit apapun yang kita hadapi, yakinlah akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini menyadari, kita meyakini akan penyertaan Tuhan dalam perjalanan yang sedang kita lakukan. Sadarilah bahwa jika kita bisa sampai pada hari ini, kita ada di penghujung tahun 2020. Semua terjadi bukan karena kuat gagah kita. Semua terjadi bukan karena kehebatan kita. Semuanya itu terjadi karena Tuhanlah yang menyertai. Kita lihat di sekitar kita tidak sedikit orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita kenal. Mereka harus berhenti di tengah-tengah perjalanan. Karena berbagai hal. Ada yang meninggal karena sakit. Ada yang meninggal karena berbagai keadaan yang mereka hadapi. Tetapi sekali lagi, kalau kita bisa sampai pada hari ini, itu karena Tuhan yang menyertai. Kalau Tuhan bisa membawa kita sampai di penghujung tahun 2020, percayalah, Tuhan yang sama yang akan menyertai kita untuk memasuki tahun baru 2021. Apapun keadaan yang sedang saudara alami, sesulit apapun tantangan yang sedang saudara hadapi, tetaplah percaya. Kalau Tuhan sudah menyertai di waktu yang lampau, Tuhan yang juga akan tetap menyertai saudara memasuki tahun 2021. Tantangan mungkin tidak akan berkurang,
Tetapi penyertaan Tuhan selalu menjadi jawaban dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang sadar akan penyertaan Tuhan selalu memiliki keberanian untuk menjalani kehidupan. Berani atau tidaknya saudara melangkah maju ke depan, bukan karena banyaknya simpanan, bukan. Bukan karena ada banyaknya jaminan dalam hidup saudara. Tetapi keyakinan, kepercayaan bahwa akan ada selalu penyertaan Tuhan. Dan itu yang tidak pernah membuat orang-orang itu mengalami ketakutan. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat, pemazmur berkata demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, perhatikan perkataannya, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Apa yang membuat pemazmur tidak pernah takut menjalani kehidupannya? Bukan karena dia hebat, bukan karena dia kuat. Pemazmur hanya seorang gembala. Dia bukan tentara yang terlatih. Dia bukan jagoan yang hebat. Dia adalah manusia biasa. Tetapi pemazmur mempercayai bahwa Tuhan selalu menyertai. Di tengah-tengah perjalanan, bahkan di lembah-lembah kekelaman, dia percaya akan selalu ada penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya tidak ada perkara yang patut ditakutkan kalau Tuhan selalu menyertai perjalanan. Di tengah-tengah lembah kekelaman, tempat-tempat yang membahayakan, tempat-tempat di ujung kematian, pemazmur tidak pernah takut sebab Tuhan yang menyertai langkahnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Berapa banyak di antara kita menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan akan selalu menyertai langkah kita. Kita menyadari bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Maka tidak pernah ada ketakutan yang bisa melemahkan kita. Oleh karena itu pagi hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kembali kita merenungkan akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Sekali lagi, sejenak tengok ke belakang. Dan bagaimana perjalanan yang pernah saudara lewati. Mungkin di sana melihat ada jalan-jalan yang sukar yang telah engkau lewati. Ada lembah-lembah kekelaman yang pernah engkau lewati. Dan kalau hari ini sudah bisa beribadah kepada Tuhan, itu karena adanya penyertaan Tuhan. Lalu apa yang perlu kita takutkan di hari-hari ke depan? Kesulitan pasti akan datang. Tetapi penyertaan Tuhan tak mungkin berkurang dalam hidup kita. Allah yang telah menyertai pemazmur, Allah yang telah menyertai hamba-hambanya, Allah yang telah menyertai orang-orang percaya, Allah yang sama juga akan menyertai saudara dan saya di perjalanan di hari-hari ke depan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak menyadari akan penyertaan Tuhan, mereka akan mengalami ketakutan. Ada sebuah kisah di dalam kitab Matius pasal yang ke-8 ayat 25 sampai 26. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Apa yang membedakan pemazmur dan murid-murid Yesus? Pemazmur percaya akan penyertaan Tuhan meski tidak bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi berbeda dengan murid-muridnya, dia bersama dengan Tuhan, tetapi tidak punya kesadaran bahwa Tuhan menyertai, bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Pemazmur melangkah dengan berani di tengah-tengah lembah kekelaman. Tetapi murid-murid mengalami ketakutan ketika mereka bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan banyak anak Tuhan seperti ini. Kita sadar dengan Tuhan. Kita sadar dekat dengan Tuhan. Kita sadar akan penyertaan Tuhan kalau kita ada di gereja.
Pagi hari ini ketika kita beribadah tidak ada seorang pun yang takut. Iman saudara ditumbuhkan. Keyakinan saudara mulai dibangun kembali. Kepercayaan saudara mulai dikembangkan lagi. Karena di tempat ini saudara menyadari ada Tuhan yang menyertai. Tapi bagaimana ketika kita pulang ke rumah? Hari Senin saudara akan menjalani hidup nyata. Hari Selasa saudara akan mengalami pergumulan. Hari Rabu akan ada banyak tantangan. Hari Kamis akan ada banyak kesulitan. Hari Jumat ada begitu macam kesusahan yang saudara alami. Apakah engkau yakin Tuhan yang bersama engkau di hari Minggu saat engkau beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang sama yang akan menyertai kita pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan seterusnya. Oleh sebab itu mari kita bangun keyakinan dan kepercayaan kita akan penyertaan Tuhan. Jangan seperti murid-murid. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedekatan mereka dengan Tuhan tidak serta-merta menumbuhkan iman dan kepercayaan akan penyertaan Tuhan. Tetapi orang-orang yang meyakini, orang-orang yang percaya bahwa Tuhan selalu menyertai, maka orang-orang itu yang akan terus melangkah dengan berani. Apapun kondisi yang mereka alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah akan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Karena keyakinan akan penyertaan Tuhan itulah yang akan memberikan kemenangan dalam kita menjalani kehidupan ini. Dalam kitab 2 Tawarik pasal 32 ayat 7 dan 8. Ayat sangat indah sekali, ayatnya sangat bagus sekali. Saya ajak saudara untuk baca ayat ini bersama-sama. 2 Tawarik 32 ayat 7 dan 8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan terkejut kepada Raja Asyur, serta seluruh laskar yang menyertai. Perhatikan, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan. Amin. Yang menyertai mereka adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita. Oleh karena itu saudara, mari tumbuhkan keyakinan saudara. Sesulit apapun yang sedang kau hadapi, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendirian. Ada penyertaan Tuhan. Saya menyadari hari-hari ini ada orang-orang yang sedang ada dalam keadaan yang begitu sulit. Di tahun ini ada orang-orang yang mulai kehilangan orang-orang yang dicintainya. Ada suami-suami yang kehilangan istrinya, sehingga dia harus menjalani tahun ini dengan sendirian. Ada istri-istri yang kehilangan suaminya karena meninggal, dan dia harus berjalan sendirian. Ada anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Ada orang tua yang kehilangan anak-anaknya. Ada kesulitan-kesulitan yang pasti akan datang. Tetapi dengarlah firman Tuhan, bahwa yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita. Suami bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Istri bisa menjauhi kita, bahkan tidak ada dekat dengan kita. Tetapi Tuhan akan selalu menyertai saudara. Siapapun yang paling dekat dengan kita, bisa pergi dan meninggalkan kita. Tetapi Tuhan yang di sorga, dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia akan tetap menyertai kita. Dia akan tetap bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya jangan menyerah dengan kehidupan ini. Teruslah melangkah apapun yang sedang saudara hadapi. Karena saudara tidak akan pernah berjuang sendirian. Sekalipun tidak ada saudara yang menopang. Engkau pergi dan berkata, tolonglah aku. Maaf, aku gak bisa bantu. Engkau pergi kepada teman dan teman juga berkata yang sama, sorry. Hari ini aku gak bisa tolong engkau. Kamu sedang susah, saya juga sedang susah. Kamu sedang menderita, saya juga sedang menderita. Semua pintu tertutup. Semua jalan buntu yang kau hadapi.
Engkau tidak menemukan pertolongan dalam dunia ini. Engkau tidak menemukan uluran tangan dari orang-orang yang dekat sekalipun dengan engkau. Bahkan orang-orang yang dulu pernah engkau tolong. Ketika mereka terpuruk, engkau yang menolong. Engkau yang memberikan bantuan. Tetapi sekarang mereka menutup tangan. Mereka nggak bisa mengulurkan tangan. Mereka nggak bisa memberikan bantuan kepada saudara. Kalau memang keadaannya seperti itu. Kalau memang kondisi seperti itu yang sedang kau alami. Percayalah, yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita. Kalau manusia menutup tangan, Tuhan pasti buka tangan. Kalau manusia tidak bisa menolong, Tuhan masih berkuasa untuk menolong kita. Oleh karena itu yakinkan langkah saudara ke depan dengan penuh kepercayaan dan kepastian bahwa Tuhan yang telah menyertai kita di sepanjang tahun 2020, Tuhan yang sama yang akan menghantar saudara untuk memasuki tahun 2021. Pandemi mungkin tidak akan berhenti. Tetapi Tuhan pasti akan selalu menyertai kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingatkah saudara, bahwa ketika kita merayakan Natal, maka ada pesan yang disampaikan malaikat kepada Maria, bahwa anak yang akan dilahirkan, itu disebut sebagai Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itulah sebabnya kalau nanti tanggal 25 kita mengadakan ibadah Natal. Dan tanggal 27 kita akan merayakan Natal. Mari kita punya kesadaran, bukan sekedar perayaan yang kita lakukan, bukan sekedar ibadah yang kita kerjakan, tetapi sadarilah bahwa bayi Yesus yang lahir ke dalam dunia ini, dia disebut, dinamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dia lahir secara khusus untuk saudara dan saya, menyertai dalam seluruh perjalanan yang akan kita lewati, menyertai dalam segala persoalan yang akan kita hadapi. Karena dia turun dari surga, supaya dia dekat dengan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus tidak lagi jauh dengan kita. Dari surga dia turun ke dunia. Dia Allah yang menjadi manusia supaya dia dekat dengan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu setiap kali kita merayakan Natal di bulan Desember, mari sadarilah kalau Tuhan turun dari surga ke dunia. Karena dia ingin dekat dengan kita. Dia ingin menyertai kita. Dia ingin bersama-sama dengan kita. Dia ingin selalu berada di samping kita dalam menjalani perjalanan hidup ini. Penyertaan Tuhan tidak hanya berhenti di kelahirannya. Bahkan ketika dia naik ke surga, maka dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menyertai saudara dan saya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Untuk apa? Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Sekali lagi, berapa banyak di antara kita yang sadar bahwa hari ini ada Tuhan yang menyertai saudara. Ada Tuhan yang dekat dengan kita. Roh Kudus-Nya diberikan kepada kita untuk menyertai saudara dan saya. Sekali lagi, percayalah, saudara tidak sedang berjuang seorang diri. Karena ada Roh Kudus yang menyertai saudara. Menyertai bukan untuk sesaat, tetapi dia menyertai kita untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, fokuskanlah kepada siapa yang menyertai, bukan kepada jalan yang engkau lalui. Kalau engkau melihat jalan yang sedang engkau tempuh, engkau akan berhenti. Tapi kalau engkau melihat Tuhan yang menyertai,
engkau akan berani. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, prinsip yang kedua untuk menapaki hari bersama dengan Tuhan. Jangan berhenti meski tantangan dan rintangan menghalangi. Sekali lagi, jangan berhenti meski tantangan dan rintangan menghalangi. Mari kita perhatikan ayat yang ke-7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Sekali lagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang Majus hanya melihat bintang di timur. Dan mereka mengetahui bahwa ada raja yang baru dilahirkan. Dan oleh karena bintang yang telah mereka lihat itu, maka mereka mulai berjalan menuju Yerusalem, ke Yudea, dan sampai kepada Bethlehem. Tetapi pada waktu itu mereka tidak tahu di mana raja yang baru dilahirkan. Mereka hanya melihat sebuah tanda, mereka hanya melihat bintang, tetapi nggak ada alamat. Beberapa kali saya pesan makanan melalui sarana online. Lalu saya tulis alamat saya. Alamatnya sudah jelas, jalannya jelas, gangnya juga jelas, nomornya juga jelas. Tapi beberapa kali mereka juga nyasar. Itu yang udah ada alamatnya bisa nyasar, bisa salah. Nah orang-orang Majus nggak punya alamat. Mereka hanya tahu bintang. Dan bintang itu jaraknya bagaimana kita nggak tahu. Kalau saudara lihat bulan dulu waktu kita masih anak-anak. Saya masih kanak-kanak. Kalau melihat bintang, sepertinya bintang selalu mengikuti. Kita jalan ke utara, bintangnya ikut. Kita jalan lagi, kita bintangnya ikut. Nah saudara bisa bayangkan seperti itu. Ketika mereka berjalan melihat bintang itu, mereka pikir jaraknya dekat, tetapi jaraknya begitu jauh. Untung kalau bintang itu selalu nyala, kalau bintang itu selalu bersinar. Tetapi Alkitab mengisahkan bahwa bintang itu tidak selalu menyala. Mereka lihat di timur dan bintang itu hilang. Dan mereka hanya tahu ada raja yang baru dilahirkan. Tentu ini bukan perjalanan yang gampang. Nggak tahu arah, nggak tahu tujuan, nggak tahu alamat. Tetapi orang-orang Majus bertekad. Tidak akan berhenti. Sekalipun ada rintangan yang menghalangi. Tidak akan berhenti sebelum mereka bertemu dengan raja yang dilahirkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka tidak tahu di mana raja yang baru dilahirkan itu. Itulah sebabnya mereka datang ke kerajaan Herodes. Dengan harapan kalau sampai di kerajaan lalu bertanya kepada raja. Mudah-mudahan raja akan memberikan jawaban. Raja akan menunjukkan tempat di mana raja yang baru itu dilahirkan. Karena pada umumnya anak-anak raja itu akan selalu menjadi raja berikutnya. Dan itulah sebabnya logika mulai berjalan. Kalau ini jadi raja, kemungkinan itu akan lahir dari terahnya raja. Kemungkinan akan lahir dari seorang anak raja. Karena tidak mungkin rakyat biasa akan menjadi raja. Yang umum itu raja akan mewariskan tahtanya kepada anaknya. Oleh karena itu, satu-satunya tempat yang tepat, alamat yang tepat untuk mencari tahu tempat di mana raja ini dilahirkan adalah pergi ke kerajaan. Tetapi apakah mereka menerima jawaban dari raja? Apakah mereka menerima petunjuk dari kerajaan Herodes? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukannya mendapat jawaban yang melegakan, bukannya mendapat jawaban yang memuaskan. Herodes justru menginterogasi
kehadiran orang-orang Majus ini dikatakan dengan teliti Herodes bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Harapannya segera Herodes menunjukkan, nih di sini alamatnya. Kalau perlu ini pengawal, ini pasukan akan menuntunmu dan sampai kepada tujuan. Tapi yang terjadi justru mereka diinterogasi. Mereka diperiksa. Siapa ini? Jangan-jangan ini mata-mata. Jangan-jangan ada maksud-maksud jahat yang mereka ingin lakukan. Saudara-saudaraku yang dikaji oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi sekali lagi, sekalipun menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, orang Majus ini tidak berhenti sebelum mereka sampai kepada tujuan. Perjalanan yang ditempuh oleh orang-orang Majus ini memang tidak mudah. Ada banyak kesulitan, ada banyak rintangan yang mereka hadapi dalam perjalanan. Dan sekarang mereka harus menghadapi Raja Herodes. Pertanyaannya, apakah orang Majus ini berhenti saat tantangan dan rintangan menghalangi? Tidak. Meskipun ada begitu banyak tantangan, ada banyak kesulitan, orang Majus ini tidak menyerah. Mereka terus melangkah mencari bayi Yesus yang dilahirkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sadarilah bahwa tidak ada jalan mudah untuk meraih keberhasilan. Sukses itu butuh perjuangan. Sukses itu butuh kerja keras dan usaha. Sebab itu jangan menyerah. Meski pikiran dan tubuh telah lelah. Jangan berhenti. Meski banyak tantangan yang menghalangi. Ingatlah. Orang-orang yang tidak mudah menyerah. Mereka tidak akan kalah. Sekarang pilihan ada di tangan saudara. Saudara yang akan terus melanjutkan perjalanan ini ke depan. Apakah saudara akan berhenti karena kesulitan yang terjadi? Apakah saudara akan bernyerah karena saudara sudah makin lelah? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tapaki hari ini bersama dengan Tuhan. Belajarlah dari orang-orang Majus. Tidak akan berhenti. Meskipun ada tantangan dan halangan yang menghadap. Anak-anak muda yang hadir pada pagi hari ini, bahkan anak-anak muda yang sedang mengikuti secara live streaming, saya pesankan kepada saudara sekalian, studi yang kau jalani memang tidak mudah. Studi online yang sedang kau ikuti ini memang tidak mudah. Tetapi jangan menyerah. Teruslah belajar dengan gigih, teruslah belajar dengan semangat, karena tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Keberhasilan butuh perjuangan. Dan kepada Bapak Ibu saudara sekalian masih berjuang dengan kehidupan ini. Bisnis yang kau jalani memang tidak gampang pada hari-hari ini. Pekerjaan yang sedang kau lakukan memang tidak mudah yang sedang kau alami. Bahkan tidak sedikit di antara kita hari-hari ini, kita juga tidak memiliki pekerjaan karena kita kena PHK. Sekali lagi, jangan berhenti. Jangan berhenti. Teruslah melangkah sampai kita tiba pada tujuan. Ada beberapa pesan firman Tuhan saya ingin bagikan kepada saudara pagi hari ini. 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sekalipun hasilnya tidak banyak seperti dulu, bahkan kita melihat gak cukup untuk membiayai kebutuhan kita. Tapi firman Allah berkata, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudara, kesuksesan itu tidak sekali jadi. Kadang-kadang kita harus mencoba berulang kali. Kita harus melakukan berkali-kali. Dan kita baru mencapai kesuksesan. Itulah sebabnya jangan lemah semangatmu. Karena selalu ada upah bagi usahamu. Tidak semua orang punya gaji. Tetapi setiap orang pasti punya rezeki. Kalau kita masih mau berusaha. Kadang-kadang kita tidak mau bekerja karena hanya kesulitan yang kita hadapi.
Dan kita mengharapkan ada rezeki yang datang. Sekali lagi, tidak akan ada rezeki kalau kita tidak mau bekerja. Firman Tuhan berkata, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Selalu ada berkat yang Tuhan berikan kalau kita mau bekerja. Tuhan itu memelihara burung di udara, tetapi Tuhan tidak pernah melemparkan makanannya di sarangnya. Burung itu harus terbang dan mencari makanan. Dan Tuhan sediakan di pohon-pohon. Tuhan sediakan di bukit-bukit. Selama burung mau terbang mencari makanan, mereka akan tetap hidup. Tetapi kalau mereka hanya menanti diam, maka mereka akan mati kelaparan. Oleh karena itu apapun yang sedang saudara lakukan, semua yang sedang saudara kerjakan, kerjakanlah dengan penuh keyakinan. Jangan berhenti, teruslah melangkah. Karena selalu ada upah bagi orang-orang yang mau berusaha. Esra pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata demikian. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Siang dan malam hamba-hamba Tuhan terus berdoa bagi jemaat Tuhan. Bapak Gembala tidak pernah henti-hentinya untuk terus mendoakan jemaat supaya tetap kuat, diberkati dalam keadaan apapun juga. Dan firman Allah pagi hari ini berkata, bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Berusaha bekerja, itu tugas kita sekalian. Kita harus bekerja, kita harus berusaha untuk kita diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Bagaimana Tuhan bisa memberkati kita? Kalau kita tidak bekerja, melalui pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukanlah, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Dan kami akan mendampingi engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, doa-doa kami terus ditaburkan, supaya usaha saudara diberkati, pekerjaan saudara diberkati, apapun yang disentuh oleh tangan saudara, Tuhan buat menjadi berhasil. Yang sedikit Tuhan mulai besarkan, yang kecil Tuhan mulai tambahkan, itu doa kami siang dan malam. Hari-hari ini tidak banyak kegiatan yang kami lakukan. Satu-satunya kegiatan yang kami kerjakan adalah berseru kepada Tuhan. Supaya kemurahan dan kebaikan Tuhan menyertai hidup saudara. Minimal saudara terus bertahan di dalam kesulitan yang saudara hadapi. Saudara tidak menyerah dengan kesulitan-kesulitan yang sedang kita alami. Itu yang kami harapkan. Karena keyakinan, iman saudara, itu yang akan menentukan imunitas saudara. Oleh karena itu saudaraku kami sedih. Kalau kami melihat orang-orang yang sudah mulai menyerah. Orang-orang yang sudah tidak lagi punya harapan, Pak. Nggak bisa lagi dilakukan. Sepi, Pak. Nggak ada lagi job. Nggak ada lagi pekerjaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah kekurangan akal untuk melimpahkan berkat kepada anak-anaknya. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Hari ini Tuhan telah berfirman kepada kita. Sebab itu pastikan kita akan melangkah dengan keberanian. Sesulit apapun, Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tuhan memberkati.